Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan salah satu contoh sosiopreneurship, yaitu Jagatera. Pertama-tama, kami akan menjelaskan pengertian sosiopreneurship. Sosiopreneurship adalah jenis kewirausahaan yang bukan hanya memikirkan laba dan keuntungan sebagai tujuan akhir, melainkan juga mementingkan aspek sosial masyarakat yang ada. Menurut British Council, social enterprise merupakan sebuah usaha bisnis yang dijalankan guna mengatasi masalah sosial dan lingkungan, yang mana sebagian hasil dari keuntungannya akan diinvestasikan kembali ke dalam kegiatan sosial. Contoh dari social enterprise sendiri yaitu usaha bisnis yang dilakukan oleh Jagatera. Jagatera menyediakan jasa penjemputan barang tidak terpakai, dan juga sampah anorganik yang nantinya akan disulap menjadi barang yang memiliki nilai guna. Selanjutnya ada penjelasan tentang kewirausahaan Jagatera. Kisah inspiratif dari seorang warga Depok yang bernama Denny Pondiu. Ia menyediakan jasa pengumpulan dan pengolahan sampah dan barang tidak terpakai, yang hasilnya nanti dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jagatera sendiri menjadi contoh sosiopreneur yang bergerak di bidang jasa penjemputan sampah anorganik dan barang tidak terpakai. Kisah inspiratifnya ini berawal dari kegiatan menyalurkan pakaian bekas dari berbagai donatur kepada masyarakat yang membutuhkan, yang dilakukannya sejak tahun 2014. Untuk melanjutkan kegiatan sosial yang sudah lama dilakukan, akhirnya Denny dan timnya mendirikan sebuah social enterprise bernama Jagatera yang sebelumnya bernama beberes.id di tahun 2020. Bisnis sosial ini memungkinkan masyarakat membuang sampah secara bijak dan tidak sembarangan, karena Jagatera akan mengelolanya. Sampah anorganik dan barang yang tidak terpakai yang Jagatera kumpulkan nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan disalurkan ke penerima manfaat hingga kebutuhan operasional tim itu sendiri. Di slide selanjutnya ada penjelasan tentang cara tim Jagatera mengolah sampah dan barang tidak terpakai. Yang pertama yaitu dengan cara pengumpulan dari sumbangan masyarakat. Yang kedua, dengan mendatangi rumah masyarakat penyumbang sampah dan barang tidak terpakai. Untuk selanjutnya, penjelasan yang lebih rinci akan disampaikan oleh teman saya. Nah, yang pertama, pengumpulan dari sumbangan masyarakat. Pengolahan sampah di Jagatera ini dimulai dari proses pengumpulan barang tidak terpakai atau sampah anorganik dari sumbangan masyarakat. Proses pengumpulan sampah dan barang tidak terpakai juga dipermudah dengan adanya layanan literatur atau drive-thru yang terletak di pinggir jalan strategis di sekitar wilayah Jabodetabek. Salah satu penyumbang barang merasakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Denny dan timnya ini dapat membantu masyarakat yang ingin mendonasikan barangnya yang masih layak guna kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pihak yang tepat. Terus yang kedua, mendatangi rumah masyarakat penyumbang. Selain itu, Jagatera juga menyediakan jasa angkut berbagai jenis sampah yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah dengan membawa pickup yang akan digunakan untuk mengangkut sampah atau barang yang sudah tidak terpakai.
secara langsung akan dibawa ke drop point Jagatera. Bagi kawan GNFI yang berminat untuk menyumbangkan barang tidak terpakai atau sampah anorganiknya dapat menghubungi kontak yang ada di situs resmi Jagatera. Proses pemilahan sampah dan barang tidak terpakai. Setelah barang-barang terkumpul, nantinya akan dilakukan proses pemilahan barang dengan cara membersihkan lalu memperbaikinya atau mengkreasikan menjadi barang yang dapat digunakan. Barang atau sampah yang tidak dapat diperbaiki atau dikelola menjadi barang layak guna akan dihancurkan kembali menggunakan inkarnator ramah lingkungan dengan prosedur yang tepat. Keuntungan dan juga barang yang dihasilkan oleh tim Jagatera akan dimanfaatkan untuk manajemen perusahaan itu sendiri. Dan 30% dari keuntungannya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan sosial. Berbagai kegiatan dan inovasi di Jagatera. Yang pertama, ada penyaluran barang secara langsung kepada warga berdasarkan survei. Yang kedua, berharap bisa mendirikan toko barang tidak terpakai. Penyaluran barang secara langsung kepada warga berdasarkan survei. Tidak hanya memberikan bantuan secara tunai, Jagatera juga memberikan bantuan dengan cara menyalurkan barang hasil olahannya kepada warga yang membutuhkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh timnya. Tim Jagatera akan turun untuk melakukan survei kebutuhan masyarakat. Setelah itu, hasil survei akan disampaikan ke pihak manajemen. Ternyata masyarakat memilih kebutuhan yang berbeda. Ada kebutuhannya kasur, ada butuhnya lemari, dan barang lainnya. Jagatera juga berharap bisa mendirikan toko barang tidak terpakai. Sebagai pendiri Jagatera, Denny berkeinginan untuk memiliki toko barang tak terpakai yang dapat dari hasil sumbangan donatur agar nantinya dapat disalurkan kepada kalangan yang lebih membutuhkan. Nantinya toko ini bisa didatangi oleh siapapun saja yang ingin mendapatkan barang yang tersedia di toko tanpa harus membayar sepeser pun. Denny berharap langkah yang dilakukan oleh dirinya dan timnya juga Jagatera ini dapat mengurangi jumlah sampah atau barang anorganik agar tidak banyak berakhir sia-sia di tempat pembuangan sampah. Pesan dari pendiri Jagatera. Sebagai pendiri Jagatera, Denny berpesan agar masyarakat bisa mengolah barang tidak terpakai dengan bijak agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan yang nantinya dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan rekan saya barusan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.